Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang konfigurasi sekaligus menjelaskan NAT dinamis. Saya Muhammad Al-Fawaz. Saya Priyanto. Saya Fitriani. Saya Ana Melinda. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama kita akan menjelaskan pengertian dari NAT yang akan disampaikan oleh Keisha Rizpalopatin pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Rizpalopatin dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai NAT. Apa sih itu NAT? NAT merupakan singkatan dari Network Address Translation, yang berarti sebuah sistem yang dipakai untuk menggabungkan lebih dari satu komputer untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan memakai sebuah alamat IP. NAT memiliki dua jenis, di antaranya static NAT dan dynamic NAT. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai static NAT atau yang biasa kita sebut juga sebagai NAT statis. NAT statis menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. Selanjutnya, dynamic NAT. Dynamic NAT akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Nathan. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Nathanael. Saya dari kelompok 5. Saya akan membahas tentang NAT dinamis. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang NAT statis, sekarang kita akan bahas tentang NAT dinamis. Tapi sebelumnya kita harus kenal dulu nih, NAT dinamis itu maksudnya apa. Jadi NAT dinamis ini dia beda dengan NAT statis tentunya. NAT dinamis ini dia bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa klien atau beberapa komputer ke dalam menjadi satu kelompok. Nah, habis itu dia akan diberikan IP public yang sama. Jadi kalau misalnya ada 5 klien, jadi 5 klien itu setelah diberikan NAT dinamis, dia akan mendapatkan satu IP public saja. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat perbedaan dari cara kerjanya NAT statis dan NAT dinamis, bisa kalian lihat di atas ini. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau NAT statis dia itu berpasangan. Kalau satu klien itu akan mendapatkan satu IP public, dan juga klien yang lain akan mendapatkan IP public yang tentunya berbeda dengan klien yang lain. Tapi kalau bisa kita lihat di NAT dinamis, kita lihat ada 3 klien ya, atau 3 komputer. Nah, 3 komputer itu dia dijadikan satu kelompok seperti tadi sudah kita bahas, dan habis itu dia akan masuk ke dalam IP pool, atau istilah kita kayak rumah lah ya, masuk dalam IP pool. Dan di dalam IP pool itu terdapat banyak IP public network. Kita bisa lihat situ ada 203, 31, 218, 210, 211 dan sebagainya. Nah, di IP pool ini dia akan ditentukan mau pakai IP mana. Dia bisa gunakan IP yang atas nih, yang 203, 31, 218, 210, 211 ataupun 212 ya. Tapi dengan intinya pokoknya semua klien yang ada di dalam kelompok itu akan mendapatkan hanya satu IP public saja. Nah, tapi apa gitu loh kelebihan dari IP dinamis ini? Nah, jadi IP dinamis ini kelebihan salah satunya itu adalah kalau misalnya ada hacker yang mau masuk ke dalam untuk meretas jaringan dari NAT dinamis ini guna untuk mendapatkan satu data dari satu klien di situ, dia akan kebingungan dan akan kesusahan. Kenapa? Karena saat dia masuk ke dalam IP public tersebut, dia akan menemukan lebih dari satu klien. Dia akan kebingungan yang mana
komputer yang dia mau kertas itu. Jadi inilah salah satu kelebihan dari NAT dinamis tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih. Oke, kita akan mengkonfigurasi NAT dinamis. Pertama, siapkan dua posisi, satu switch, dua router, dan satu server. Kita ganti dulu namanya, ini dia jadi NAT overloading. Terus jadi ISP, dan yang satu lagi server. Selanjutnya kita pasang kabelnya dari PC pad switch, dari switch ke router, dan router ke server. Di sini kita akan menggunakan IP PC 2, menggunakan IP 192.168.1.1.2 dengan gateway 192.168.1.1, dan PC 3 menggunakan IP 192.168.1.3 dengan gateway 192.168.1.1. Kita masukkan IP-nya terlebih dahulu. 192.168.1.2 dengan subnet match 255.255.255.0 dan di gateway yang tadi 192.168.1.1. Terus PC ketiga 192.168.1.3, subnet match-nya 255.255.255.0 dan di port gateway 192.168.1.1. Jika sudah, kita masuk ke router atau overloadingnya. Kita atur IP yang kita gunakan untuk di port gateway CPC di kabel yang ini nih, GG0/0/0. Kita masuk N conf INT GG0/0/0 IP address 192.168.1.1 dengan subnet match 255.255.255.0. Selanjutnya kita node shutdown shutdown terus kita atur IP untuk ke antara NAT overloading ke si ISP. Kita menggunakan IP 20.20.20.2/24. Dan di sini kita membuat 5 IP public dari 20.20.20.2 sampai 20.20.20.6. IP Oke, kita konfigurasi IP di GG0/0/1 yang ke arah ISP. INT GG0/0/1 kita masuk IP address 20.20.20.2 traffic 24 yaitu 255.255.255.0
sudah kita masuk. Bila sudah kita masuk ke ISP, kita atur IP untuk ke si NAT overloading dan ke server. Pertama-tama kita atur ke si NAT overloading terlebih dahulu. Kita enable konfigurasi terminal, terus interface DG 0/0/0. Di sini kita menggunakan IP address 20.20.20.10 dalam prefix sama 24 255 255 255. Oke, sudah kita biasa masak. Sekarang kita atur IP yang ke arah si server. Masuk ke interface DG 0/0/1. IP address di sini kita menggunakan IP 10.0.0.1 dengan prefix 8 yaitu 255.0.0.0. Oke, sudah selesai masak. Nah, setelah selesai kita masuk ke server. Kita atur IP configuration-nya menggunakan IP 10.0.0.2 sama /8 yaitu 255.0.0.0 dan report gateway yang IP dari si ISP 10.0.0.1. Bila sudah, kita akan konfigurasi si NAT dinamis. Sebelumnya NAT dinamis terbagi menjadi dua, yaitu dengan NAT dinamis sistem full dan NAT dinamis sistem overloading, yang akan dijelaskan oleh Fitriani dan Ana Melinda. NAT dengan sistem full atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy atau jika dilambangkan yang nilai transaksinya belum pasti, di mana dalam sistem full suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Transaksi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk memahami alamat lokal yang harus ditransaksikan, dan kelompok atau pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau penyeimbangan beban pada jaringan. Selanjutnya, NAT dengan sistem overloading. Sistem ini menggunakan logika di mana request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Nah, di sini kita menggunakan sistem overloading. Tiga. Pertama kita akan konfigurasi access list. Apa itu access list? Akan disampaikan oleh Muhammad atau Kawas. Access list atau yang biasa disebut ACL merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap trafik yang ada pada jaringan. Dengan menerapkan ACL, kita bisa mengizinkan atau menolak paket dari suatu host yang menuju ke tujuan tertentu, misalnya server. Bisa dikatakan akses ini seperti halnya firewall. Oke, kita lanjut. Kita exit dulu. Nah, di sini kita ketik akses strip list spasi 1 spasi permit dan first network dari NAT overloading yang di interface DG 0/0/0 yaitu 192 168 1.0 dengan spasi 0.0.0.255. Selanjutnya
kita masuk ke IP NAT pool kelompok. Kita buat poolnya dengan nama kelompok 5. Yang tadi tuh IP publiknya yang ini nih, kita masukkan 20.20.20.2 sampai 20.20.20.6 dengan name max 255.255.255.0. Mau salah. IP pool. Kita nggak pakai skip ya. Nah, sudah, kita masuk ke IP NAT inside site pool inside source list D1 pool kelompok 5 overload. Nah, bila sudah, kita atur IP NAT inside-nya di GG 0/0/0. Masuk ke interface GG 0/0/0, ketik IP NAT inside. Nah, selanjutnya kita masuk ke GG 0/0/1 untuk mengatur IP outside-nya. Oke, GG 0/0/1 IP NAT outside. Bila sudah, kita exit. Nah, kita routing di sini dengan routing default, yaitu IP route 0.0.0 pasti 0.0.0 dengan jalur yang ke IP public, yaitu yang ini GG 0/0/1. Kita masukin GG 0/0/1. Nah, sudah, kita coba dengan cara menggunakan message dari sini. Kita router dulu, proses dari sini ke ISP. Ayo, pertama proses. Terus dari PC ke server. Sekian dari tutorial kali ini. Apabila ada kata dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.